8 rahasia dapur nenek zaman dulu yang bikin belanja Ramadan lebih hemat 50%. Sebelum lanjut, pastikan klik subscribe dan like ya. Juga share ke teman-teman lain agar bermanfaat. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat-sehat terus ya? Lihat harga cabai di pasar sekarang, rasanya jantung mau copot lebih cepat daripada pas lihat pengumuman nilai rapor anak ya. Baru juga mau masuk Ramadan, harga sembako sudah balapan saja sama cicilan motor. Padahal kita baru mau mulai niat ibadah, tapi dompet sudah menangis duluan. Padahal kalau merujuk pada salah satu artikel finansial tentang pola konsumsi saat bulan suci, disebutkan bahwa pengeluaran rumah tangga justru sering melonjak hingga 30% karena kebiasaan belanja yang emosional. Makanya saya mau ajak ibu mengintip lagi catatan lama di dapur nenek kita dulu, yang Sakti Mandraguna itu, karena ada rahasia warisan yang kalau kita terapkan sekarang, belanja Ramadan kita bisa hemat sampai 50%. Dan uangnya bisa buat beli baju lebaran yang agak bagusan sedikit tanpa perlu debat sama suami. Rahasia pertama yang sering kita lupakan adalah teknik menjemur dan mengeringkan bumbu dapur. Karena kita sudah terlalu manja dengan kehadiran kulkas di rumah. Nenek dulu kalau lihat harga cabai lagi, murah, langsung beli berkilo-kilo, lalu dijemur di bawah matahari sampai kering, supaya bisa disimpan berbulan-bulan dan dipakai saat harga lagi selangit. Coba ibu bayangkan, cabai kering itu rasanya tetap pedas, nendang, dan tidak gampang busuk. Jadi kita tidak perlu lagi sesak napas melihat cabai yang baru beli 3 hari sudah benyek dan berakhir di tong sampah. Logikanya sederhana saja. Kita membeli saat harga dasar dan menyimpan aset itu untuk masa krisis di tengah bulan puasa nanti. Kemudian rahasia kedua adalah jangan pernah meremehkan sisa potongan sayur seperti akar kangkung, pangkal sawi, atau sisa batang seledri yang biasanya langsung kita buang begitu saja. Nenek saya itu hobi sekali menancapkan lagi sisa-sisa itu ke dalam pot kecil, atau bahkan kaleng biskuit bekas di belakang dapur sebagai apotek hidup yang sangat praktis. Hasilnya saat kita butuh sedikit tambahan untuk tumisan atau sup saat sahur, kita tinggal petik saja di belakang. Tanpa perlu lari ke tukang sayur yang harganya suka naik tidak keruan setiap pagi. Ini benar-benar penyelamat di saat tanggal tua melanda tapi lidah ingin makan yang segar. Rahasia ketiga yang sangat jitu adalah hindari membeli bumbu giling. Jadi yang ada di pasar karena itu sebenarnya adalah jebakan finansial yang halus untuk dompet kita. Nenek selalu membeli bumbu utuh yang masih kotor karena harganya jauh lebih murah dan kualitasnya jauh lebih terjamin tanpa campuran bahan tambahan yang aneh-aneh. Ibu bayangkan saja, selisih harga antara bawang merah yang sudah dikupas cantik dengan yang masih ada kulitnya, itu bisa buat bayar parkir berkali-kali kalau kita kumpulkan selama sebulan penuh. Memang butuh sedikit tenaga ekstra untuk mengupas sendiri, tapi anggap saja itu sebagai olahraga jari, agar tidak terlalu sering main ponsel untuk melihat aplikasi belanja daring. Selain itu, rahasia keempat nenek adalah selalu masak dalam porsi besar, sekaligus untuk beberapa hari lalu disimpan dengan pembagian yang benar di tempat yang sejuk. Ini bukan karena nenek malas masak setiap hari ya Bu, tapi ini adalah taktik cerdas, menghemat gas dan tenaga yang sangat masuk akal untuk dilakukan sekarang. Kalau setiap mau buka puasa, kita harus menyalakan kompor berjam-jam hanya untuk satu menu baru. Itu namanya kita sedang menyiksa diri dan dompet secara bersamaan di saat harga gas tidak pernah mau turun. Masaklah lauk dasar seperti ayam ungkep atau bumbu dasar dalam jumlah banyak. Lalu ibu tinggal kreasikan sedikit setiap harinya agar keluarga tidak bosan. Untuk urusan takjil yang biasanya jadi pos pengeluaran paling bocor, nenek punya rahasia kelima, yaitu jarang sekali membeli sirup botolan yang warnanya mentereng dan penuh gula itu. Beliau lebih memilih membuat rebusan gula merah
dengan daun pandan segar yang aromanya bisa tercium sampai rumah tetangga sebelah. Rasa manisnya jauh lebih elegan. Dan yang pasti, tidak bikin tenggorokan kering seperti habis menelan debu jalanan di sore hari. Ibu bisa hemat banyak sekali kalau bikin kuah kental sendiri di rumah. Lalu tinggal ditambah pisang atau ubi yang harganya masih sangat masuk akal dibandingkan jajanan mal yang harganya selangit itu. Pernahkah ibu terpikir kalau kulit ayam atau lemak sisa itu sebenarnya adalah emas cair yang bisa menggantikan minyak goreng mahal dalam beberapa jenis masakan? Rahasia keenam nenek adalah sering merendam atau menggoreng lemak itu sampai menjadi minyak ayam yang wanginya luar biasa untuk menumis sayuran atau membuat mie rumahan. Coba saja terapkan ini, dan ibu akan melihat betapa jarangnya kita perlu antre berdesakan hanya untuk membeli minyak goreng kemasan yang harganya sering bikin emosi jiwa. Aroma masakan ibu juga akan jadi lebih autentik dan gurih alami tanpa perlu banyak tambahan penyedap rasa buatan yang mahal itu. Rahasia ketujuh yang sangat logis adalah trik menyimpan telur di dalam tumpukan beras supaya tetap segar dalam waktu yang lama tanpa perlu kulkas yang memakan biaya listrik besar. Suhu yang stabil di dalam tumpukan beras itu menjaga pori-pori telur tetap tertutup sehingga kualitasnya tetap bagus meski kita beli dalam jumlah banyak sekaligus saat harga lagi promo. Ini sangat membantu supaya kita tidak perlu bolak-balik ke warung hanya untuk beli telur sebutir 2 butir yang harganya pasti lebih mahal daripada beli 1 peti. Dengan stok yang aman di rumah, hati pun jadi lebih tenang saat menghadapi fluktuasi harga pasar yang kadang suka bercanda tidak lucu itu. Terakhir adalah rahasia ke-8 soal menu yang minimalis tapi tetap padat gizi. Karena nenek tahu kalau puasa itu bukan ajang balas dendam untuk memakan segala hal. Beliau selalu fokus pada 1 lauk protein yang berkualitas dan 1 jenis sayur yang segar daripada menyajikan 10 jenis gorengan yang hanya bikin kolesterol naik dan dompet kempes. Cukup 1 piring nasi hangat dengan lauk yang diolah penuh cinta, sudah lebih dari cukup untuk membuat seisi rumah kenyang dan bahagia, tanpa harus merasa bersalah saat melihat saldo rekening di akhir bulan. Kesederhanaan inilah yang justru membuat suasana Ramadan zaman dulu terasa lebih sakral dan tidak memberatkan pikiran. Jadi begini ya Bu, kadang yang bikin pengeluaran meledak itu bukan harganya yang mahal, tapi nafsu belanja kita yang sering gelap mata. Kita sering merasa harus menyajikan semua makanan di meja hanya karena lapar mata saat menunggu azan maghrib. Padahal, ujung-ujungnya banyak makanan yang terbuang sia-sia begitu saja. Mari kita belajar lagi dari kearifan nenek kita yang tetap bisa meriah dalam kesederhanaan tanpa harus pusing memikirkan tagihan yang membengkak setelah lebaran usai. Semangat ya ibu-ibu semua, semoga Ramadan tahun ini membawa lebih banyak berkah dan dompet kita tetap tebal sampai hari kemenangan tiba nanti. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita dan obrolan berikutnya. Tetap semangat ibu-ibu semua.